Selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita siapkan sikap terbaik kita untuk sama-sama menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang.
bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau sepanjang minggu sudah berlalu Tuhan, dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu, kami sadari Tuhan, bukan karena hebatnya kami Tuhan, bukan karena gagahnya kami Bapa, tapi kami sungguh-sungguh menyadari Tuhan, keberadaan kami pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tetapi pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan. Engkau pemilik segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami tahu selalu berterima kasih Tuhan, buat setiap anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama Engkau. Karena Engkau terlalu baik, baik selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami bersyukur buat setiap permasalahan hidup kami, buat setiap keberadaan kami Tuhan, persoalan hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami yang ada, kami yang datang Tuhan. Kau tilik hati kami masing-masing Bapa. Kau lihat hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama Engkau Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Engkau. Tuhan pimpin Tuhan, pemimpin pujian, singer Tuhan, pemusik yang ada Tuhan. Kami semua sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Engkau. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, yang belum ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Hantar mereka Tuhan, agar kami sama-sama memuji, membesarkan nama Engkau. Terlebih kami mendapatkan berkat lewat setiap firman, lewat setiap pujian kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau seringkali kami menyakiti hati Engkau dengan setiap perbuatan dan tingkah laku kami Tuhan, ampuni. Layakan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mau menyenangkan, memuji, membesarkan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Kita ingin lebih lagi memuji Tuhan. Kita ingin masuk ke dalam gerbangnya. Kita ingin mengucap syukur. Kita ingin memuji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Senang hati dengan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Untuk lebih semangat lagi, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Tuhan, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Semua katakan Tuhan baik, Yesus
baik. Kita percaya Tuhan itu kekal di hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yesus Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Yesus Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih berikan pujian bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya Kau milikku di surga Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita katakan hanya Kau milik. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Yesus. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sekali lagi hanya Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, oh Yesus Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti ya. Namun yang pasti Kau tetap sama-sama kita katakan siapa? Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber. Haleluya. Kuatku, yes, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku semuanya. Selamanya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, Allah sumber kuatku. Yesus. Oh, Yesus. Sama-sama kita katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ada satupun yang kami andalkan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti. Haleluya. Sama-sama kita katakan saudara. Allah sumber. Kuatku Yesus. Allah sumber. Kuatku. Haleluya. Allah sumber. Allah sumber. Kuatku dan bagianku semuanya.
menyatakan pemulihan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh angkat tangan saudara. Saya mau, saya mau, saya mau. Saya mau. Saya yakin dan percaya pemulihan Tuhan nyata buat setiap umat. Diberi obatnya pada saat pagi hari ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Ada amin. Haleluya. Kita akan tunggu dari awal kembali. Pemulihan Tuhan yes dan amin buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, Sion dipulihkan, saya tidak percaya jemaat Tuhan juga pasti dipulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang Katakan dengan iman. waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan Angkat tanganmu saudara. Kita sembah Tuhan. yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Sekali lagi yang berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Yang menabur. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Sekali lagi saya minta jemaat Tuhan bersama-sama kita angkat diri saja. Jemaat Tuhan saja katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air Katakan dengan iman. akan Haleluya. bersorak-sorak. Ini bukan sekedar lirik tapi jawaban Tuhan buat setiap doa-doa kita. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Haleluya. Berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Berkat dengan pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu Tuhan, karena roh-Mu Yesus, karena tangan-Mu yang selalu kami nantikan Tuhan. Kami percaya setiap langkah kami hanya di dalam-Mu Yesus. Kami percaya dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang. Kami percaya Tuhan Kau tak pernah menyerah Yesus. Kami percaya Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau perlindungan bagi kami Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang kusikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Yesus, hanya firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu
percaya. Kami percaya Yesus Tuhan. Sekali lagi firman-Mu Yesus, firman-Mu karena Kau glory Tuhan. Tangan-Mu Yesus, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Percaya di setiap langkah, hanya dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Yesus. Haleluya. Pertolongan-Mu. Haleluya. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tangan-Mu. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Yesus. Hanya Kau Raja kami Tuhan. Hanya Kau yang selalu ada di hati kami Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Kau yang mau membawa kami terbang Tuhan. Haleluya Yesus. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu Yesus dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari hanya Kau Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kami selalu kami pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Haleluya, haleluya. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Amin. Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami. Keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat dan lawatan-Mu lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Allah. Itu membuktikan kepada kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mengerti kehidupan kami. Allah yang mengenal keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami adalah umat-umat yang membutuhkan Tuhan. Umat-umat yang memerlukan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu akan melegakan setiap kehidupan kami. Firman-Mu akan menyembuhkan kami. Di dalam firman-Mu ada mujizat Tuhan. Di dalam firman-Mu ada kelegaan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Kami perlu firman Allah. Kami butuh firman Allah. Engkau mengenal setiap hati yang ada di tempat ini. Butuh firman-Mu. Butuh firman Allah. Berbicaralah Tuhan. Jamah setiap kami. Sehingga firman yang disampaikan berguna untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memakai bibir hamba-Mu, urapi dia Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah dan berguna untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dihormati, Engkau layak dipuji, karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Berkati setiap korban persembahan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami duduk diam mendengarkan firman Allah dan memberi korban. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memberikan korban persembahan kepada yang bertugas, kami persilahkan. Sungguh baik bagiku, ditunjuk
saya boleh berada di tempat ini dengan ditolong Tuhan. Tuhan hentar perjalanan dari Taman Surya 2, ya, tempatnya kami nginap sementara, ya. Puji Tuhan, kami boleh tiba walaupun agak nyasar. Kami masuk perumahan sebelah, tapi Tuhan baik, ya. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada hamba Tuhan, Pak Gembala, Ibu Rohani, dan pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kabar sukacita. Kabar yang bukan dari manusia, tapi kabar yang dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, keberadaan kami ya di Kota Jakarta dengan satu rencana manusia. Karena rencana manusia bukan seperti rencana Tuhan. Ya. Istri saya sementara perawatan di Mangga 2 Aswer. Ya, di sana ada terapi Simuno atau apa itu, ya. Jadi istri saya sementara sakit, ya, sudah kurang lebih, ya, sudah agak lama, tidak terhitung lagi, sudah bertahun-tahun. Tapi saya percaya kalau Tuhan hentar, karena perawatan di rumah sakit yang ada di Manado, ya maaf saya dari Manado, ya. Kesimpulan dari para dokter yang ada di Manado, istri saya harus cuci darah, ya. Karena sudah banyak pengalaman, ada saudaranya yang cuci darah, ya badannya semua bolong-bolong, dibolong di sini, ya dibolong di mana lagi, karena begitu infeksi dipindahkan lagi, ya. Sebabnya dia sangat tidak suka mau cuci darah karena ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan buka jalan, doa kami kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan, ya pasti kami bisa merawat di Jakarta sesuai apa yang kami lihat di media sosial, ya. Sudah 5 kali mengalami perawatan di sinar, ya, dan di injeksi dan yang lain-lain. Saya melihat perkembangannya, ya ada perkembangan, tapi agak kecil perkembangannya. Karena apa sebab? Ya obat-obat yang diberikan tidak mampu lagi fisik dari istri saya untuk menyerap ini obat-obat yang diberikan, ya. Jadi kesimpulannya Tuhan itu baik, ya. Pada tadi malam ya, kami selama di Kota Jakarta sudah hampir 2 minggu, sudah 3 kali dia drop, ya dia pingsan drop. Kita pikir-pikir orang Manado bilang semua pergi dia. Mar kalau mau pergi mungkin lama pergi, karena sudah kurang lebih ya sudah 2 tahun mungkin dia seperti itu. Tapi karena keajaiban Tuhan, sehingga tadi malam kami melihat Tuhan bukakan, ya, satu hal yang dirahasiakan. Maksud saya ini penyakit ini tidak pernah disampaikan oleh dokter, ya. Cuma sesuai dengan pengalaman. Tadi malam dia sakit sekali yang ada di sebelah kanan rusuk ini. Kirain keseleo, dipijit lah. Kendati itu lambung GERD, ya. Jadi ini sakit bukan tambah sembuh tapi tambah sakit. Ya, puji Tuhan. Tapi dengan kemurahan Tuhan tadi malam ada bekas anak rohani kami, dia tinggal di sana, dan temannya bilang, coba minum ini obat ini. Saya juga penyakit itu, lambung GERD. Lantas dicobalah. Ya ternyata mungkin inilah penyakitnya, ya. Disampaikan oleh dokter, oh istri kamu ginjal stadium akhir,
dan kaliumnya sudah drop. Tapi tadi malam luar biasa. Dia boleh minum obat itu atas petunjuk Tuhan mungkin, ya. Sehingga ini anak-anak Tuhan yang ada di sana kasih solusi seperti itu, ya. Karena mungkin perawatan di Manado beda di Jakarta. Ya, obat-obatan di Manado ya memang masih generik yang mereka berikan lewat BPJS, tapi di Jakarta obatnya dia bilang 1 butir itu 40.000. Tapi bilang di Manado itu sudah beberapa strip obat itu, ya. Tapi luar biasa ketika dia minum, ya dahsyat Tuhan. Saya ingin menceritakan betapa Tuhan itu dahsyat. Ya, bertahun-tahun ini penyakit tidak kunjung, ya tidak ada solusinya. Tapi tadi malam waktu dia minum, dia tidur nyenyak. Biasanya tidak seperti itu. Ya dia tidur mulai jam 9, ya dia bangun kira-kira jam 3. Ya dia tidur nyenyak. Itu bilang mungkin ini yang cocok, ya. Itu mungkin obat-obatan yang dia minum dari mulai dia awal sakit, ya. Orang Manado bilang kalau isi di karung semua karung, isi di kantong besar, ya sudah terlalu banyak obat yang dikonsumsi. Tapi dengan kemurahan Tuhan, kalau kami ada di kota Jakarta, saya melihat mulai ada pemulihan yang dahsyat dan luar biasa, ya. Karena dengan pergumulan kami, Tuhan kami percaya, ya orang lain Tuhan tolong, ya. Saya percaya istri saya juga ditolong Tuhan. Haleluya, ya. Saya melihat istri saya ini orang yang setia, ya, setia berdoa, ya, setia berdoa, setia melayani, setia besuk jemaat. Walaupun seringkali saya capek, dia yang pergi besuk jemaat, ya. Ketika dia kena penyakit seperti itu, waduh, bertanyalah kita kepada Tuhan, ya. Tapi saya percaya Tuhan mulai membuka ini rahasia-rahasia kesembuhan dari istri saya, ya. Puji Tuhan, saya sudah bersaksi banyak, ya. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak lazim lagi yang saya akan sampaikan, tetapi saya percaya ini firman Tuhan inilah yang menjadi kebutuhan kita bersama. Puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 33, ya. Saya pinjam Alkitab dari saudara saya yang ada di sana. Alkitabnya hurufnya agak kecil, jadi saya bantuan dengan handphone. Puji Tuhan. Saya akan baca, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan ini kalau kita melihat judulnya adalah hal kekhawatiran. Ya. Saya percaya kekhawatiran ini bisa melanda siapa saja. Ya. Baik orang besar, ya maksud saya orang yang berpengaruh, ya, orang berpangkat, orang bertitel, ya, bahkan orang yang ada di pasar-pasar, ya. Bisa melanda siapa saja berbicara tentang kekhawatiran. Ya. Waktu di rumah saya coba bertanya, ya bukan bertanya kepada manusia lewat doa, Tuhan firman apa yang dapat saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di sana. Ya. Saya dapatlah firman Tuhan ini. Ya. Jadi berbicara tentang kekhawatiran ini, ya, ini firman Tuhan bilang, kesimpulan di dalam ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini mungkin kita pikir ini berbicara saja tentang berkat. Tetapi ada 2 poin penting yang kita lihat rahasia firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Walaupun firman Tuhan, ya, ini mempunyai topik atau judul kekhawatiran, tapi saya percaya ada sesuatu rahasia firman Tuhan yang Tuhan bukakan bagi kita semua. Ya, haleluya. Memang berbicara kekhawatiran itu satu hal yang sangat, ya, sangat menekan. Ada ayat lain dia bilang kekhawatiran itu membungkukkan tulang. Ya, itu
dalam kitab Amsal kalau saya tidak salah ya. Ya. Di dalam ayat yang ke-27 dia bilang begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sekasta saja pada jalan hidupnya. Ya. Memang ini kekhawatiran kalau telah menekan seseorang, ya kita menjadi patah semangat. Kira-kira seperti itu. Kekhawatiran usaha yang tidak maju. Ya. Kekhawatiran sama seperti kami, hamba-hamba Tuhan. Ya, kekhawatiran tentang kesehatan. Itu satu kekhawatiran yang besar. Ya. Istri saya kalau waktu dia belum sakit, dia doakan jemaat-jemaatnya sembuh. Heran. Kita bilang pada dia, kalau berdoa orang lain kamu sembuh, mengapa ini? Ya, tetapi itulah saya diingatkan Tuhan. Ya, Ayub saja orang yang saleh, jujur, dan orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia diizinkan Tuhan, diuji. Ya. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan menyadari, ya, kami di wilayah kami ini, di wilayah 12 Penakin 1, ya, ada 4 gembala, istrinya sakit semua. Ada yang sakit stroke, ya, apalagi ada yang sakit, ya, kehilangan ingatan karena sebab ada dioperasi kepalanya. Ada yang sakit gula, sulit untuk jalan. Ya, saya bukan membukakan satu hal bagi kami hamba-hamba Tuhan, tapi inilah yang menjadi ujian mungkin bagi kami, ya, supaya kami tidak hanya tahu menyampaikan sesuatu kepada jemaat Tuhan, supaya kami tahu mengintrospeksi orang punya kehidupan ini. Siapakah kami ini? Ya, seringkali memang kalau kami berbicara kepada jemaat, oh dahsyat dan luar biasa. Ya, tapi kami perlu diuji juga oleh Tuhan. Ya, apakah kami benar-benar bisa bertahan untuk melayani Tuhan? Ya, mungkin secara manusia kesanggupannya sudah tidak punya lagi, sudah tidak mampu lagi. Tapi kalau kami masih ada sampai hari ini, ya, ini semua bukan karena kuat kami, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin kita tahu nyanyi pujian ini, tapi apakah ujian itu datang? Mampukah kita, ya, melihat kemustahilan itu terjadi dalam hidup kita? Haleluya. Firman Tuhan pada siang hari ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu adalah akan ditambahkannya kepadamu. Maksud dari Yesus itu dikatakan kepada murid-muridnya, dikatakan kepada semua orang, agar kerajaan Allah ini adalah skala prioritas. Apa saja yang kita hadapi itu hanya sementara. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang punya sasaran yang pasti, ya, yaitu kerajaan Allah, keselamatan yang kekal. Ya. Saya tidak merincikan lagi apa saja yang kita lakukan untuk kerajaan Allah itu. Yang pasti ketika kita setia, kita taat, kita melakukan firman, saya percaya arah jalan hidupmu tidak akan melenceng. Pasti ada sorga mulia menanti kita. Ya.
Walaupun ada kekhawatiran, ya, hidup juga di kota besar seperti ini ya banyak juga kekhawatirannya. Ya, kalau orang desa ya, haleluya. Kalau ada yang kurang, bisa ke kebun. Tapi kalau orang kota, kebun mereka di pasar. Kebun mereka di mall. Haleluya. Tapi saya tidak menekankan masalah kekhawatiran tentang ekonomi. Sebab firman Tuhan bilang, ada di ayat ini dia bilang, burung di udara Tuhan pelihara. Ya. Haleluya. Ayat yang ke-31 dia bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang kami akan pakai. Ini kekhawatiran ini. Ya. Secara manusia benar kita butuh hal-hal seperti itu. Tapi ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Ayat 32 dia bilang begini. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau gembala seringkali tidak tahu. Begitu juga jemaat. Seringkali tidak tahu, oh, ini kebutuhan. Ya. Tapi firman Tuhan bilang, itu dicari oleh bangsa-bangsa juga yang tidak mengenal Allah. Tapi firman Tuhan menegaskan, Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Bukan saja berbentuk perkara jasmani, tapi saya percaya, ya, berbentuk kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, itu ada di dalam Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu Tuhan buat dalam hidup ini. Ya. Walaupun kita dihadapkan dengan badai kehidupan, namun menjadi satu keyakinan kita. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 28, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Haleluya. Ya. Roma 8 ayat 28, coba ditampilkan. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Saya percaya saudara ada di tempat ini. Saudara ada di dalam panggilan dan rencananya Allah. Ya. Kita tinggal meyakini bahwa Allah itu sanggup bekerja. Ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa saja banyak yang Dia mampu kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Asalkan kita tetap percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Ya. Ayat 31, coba ditampilkan. 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, anak Tuhan itu bukan cari lawan, tapi seringkali kita dilawan. Bukan cari musuh, tapi seringkali kita dimusuhi. Ya, itu anak Tuhan, tapi percaya firman Tuhan ini. Kalau Allah di pihak kita, orang Maluku bilang sing tara lawan. Tidak ada yang dapat melawan. Ya, kalau Allah di pihak kita. Ya, pertahankan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan. Supaya benar-benar kita dibela oleh Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan. Banyak mujizat yang kami lihat, saudara. Banyak mujizat yang kami alami. Haleluya.
dalam pelayanan kami itu mayoritasnya pengungsi Maluku Utara. Ya, Tompe Gembala tahu. Dulunya Tompe tanpa ibadah di bawah-bawah pohon kelapa. Cuma gubuk. Ya, Tompe tanpa ibadah dulu seperti itu. Ya, waktu orang masih satu wilayah dengan gembala. Ya, gembala saudara bekas penggembala di Kairagi. Trompet tanpa ibadah cuma gubuk. Ya, waktu masuk dalam perintisan. Ya, tapi sekian tahun berjalan, Tuhan nyatakan kuasanya. Orang lain akan tanah gereja, orang lain kasihkan berkat bikin gereja. Ya, ketika pengungsi Maluku Utara pada tahun 2000, ya kami pindah pelayanan, walaupun di daerah itu juga di Pandu, tapi kami pergi ke perumahan situ. Dan disitulah pelayanan kami sampai pada hari ini. Ya, betapa ajaibnya Tuhan. Dari gubuk sampai pada saat ini Tuhan sudah memberikan berkat. Ya, kami sudah mentabiskan gereja walaupun sederhana. Ya, 8x16 walaupun sederhana gerejanya. Dan melihat kemampuan jemaat itu mereka ex pengungsi Maluku Utara. Sebenarnya apa yang mereka bawa di sana? Cuma dengan kekuatan doa semuanya. Sekarang kami sementara membangun walaupun tinggal pasang kapnya, pastori berukuran 8x12 berlantai 2. Ya, tinggal kapnya dipasang dan lain-lain. Ya, itu karena keajaiban Tuhan. Ya, pertama jiwa-jiwa cuma dihitung dengan jari. Tapi sekarang ya kurang lebih ya 30 sekian kepala keluarga jemaat yang ada di sana. Itu karena Allah turut bekerja. Kami banyak melihat mujizat Tuhan. Banyak melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan. Tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, haleluya. Jadi ayat ini bilang, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mungkin kita sementara dalam pertarungan sehari-hari ini. Dalam pergumulan yang hebat. Ya, permasalahan keluarga. Ya, permasalahan sakit penyakit. Seperti yang kami alami. Ya, tapi saya percaya lawan ini ketika kita terus lawan dengan iman. Lawan dengan doa. Lawan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sedia membela anak-anaknya. Ya. Ayat yang ke-32. Lanjut. Pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya, firman Allah ini cukup jelas. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri diberikan bagi kita semua. Ya. Sedang DP anak dikasih, itu bahasa Manado bilang. Apalagi yang Dia tidak mampu beri bagi kita ketika kita setia kepada Tuhan. Ya, mungkin kita pikirkan yang paling penting ini kesehatan ini, tapi percaya, ya kalau kita masih ada sampai hari ini, percaya mujizat itu masih ada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Percaya, Dia mampu mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, itu yang menjadi keyakinan kita. Walaupun kekhawatiran tetap ada mungkin, tapi kita terlalu yakin ketika kita memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan mencari kerajaan Allah, tetap komitmen dengan Tuhan. Apapun persoalanmu, di dalam Yesus ada jalan. Ya, di dalam Yesus ada mujizat. Ya, saudara melihat perjalanan bangsa Israel. Ya, dikejar oleh Firaun. Ya. Ketika mereka lepas dari tanah perhambaan, ya, ketika mereka sementara mau menyeberangi Laut Merah, ya, tidak ada jalan lain.
Di muka laut, di belakang musuh. Apa yang terjadi? Di sana mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Ya. Jadi mungkin persoalan kita sudah tidak punya jalan, tidak punya solusi. Ya. Tapi percaya masih ada tangan Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Mari tetap setia. Ya. Punya patokan hidup, prinsip hidup sebagai anak Tuhan. Jangan lepas kerajaan Allah. Ya. Jangan lepas sorga itu. Kesetiaan itu jangan kita abaikan. Ketaatan itu jangan kita abaikan. Tetap taat kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Saya percaya Tuhan membela kita. Di dalam Dia ada jalan. Saya rindu kita angkat pujian saat ku tiada jalan menghadapi persoalan. Haleluya. Saya menutup firman Tuhan dengan pujian ini. Mari para singers. Saya percaya inilah berkat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Percaya di dalam kekhawatiran, ketika kita tetap punya prinsip, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengan iman kita angkat pujian. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Pahitnya kenyataan. Persoalan pahit sementara. Haleluya. Dari awal saat tiada jalan. Saat tiada Haleluya. Amin. Amin. Persoalan hidup itu sangat rumit mungkin yang kita harus hadapi. Tapi kita percaya Yesus ada di sana. Haleluya. 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 Hanya nama Yesus. Mari kita berdiri semua angkat pujian ini dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Banyak dari antara kita sudah hafal ayat ini. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Lalu semua itu akan diberikan kepadamu. Banyak orang mempersoalkan tidak semua dapat diberi karena kau gagal cari kerajaan Allah. Saya bilang sekarang terbalik. Saudara sudah berjeri lelah setia sama Tuhan.
Lalu janjinya apa? Segala sesuatu, semuanya itu akan diberikan kepadamu. Coba kita tanya gini saudara-saudara. Apakah Tuhan sanggup memberikan semuanya itu kepada kita? Kita tahu Tuhan kita Allah yang hebat luar biasa, lalu kita bilang sanggup Tuhan. Saya tanya saudara, dasar berpikir saudara di mana bahwa Tuhan sanggup mengerjakan semua itu? Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini. Ini aja yang saya mau kasih tahu sama saudara. Itu sebabnya waktu kita habis berdoa, amin, kita masih ragu, kita masih khawatir. Jangan kamu khawatir, padahal engkau berdoa, padahal engkau setia, engkau melayani Tuhan. Tapi harus berdoa apa? Khawatir gak pernah lalu dari kita. Apa yang hilang dari model orang Kristen seperti ini? Gak apa dasar berpikirnya dia gak tahu. Kenapa kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup, tapi habis berdoa kita khawatir. Seperti Tuhan gak sanggup beri. Kita tahu Allah Maha Kuasa bisa beri segala sesuatu. Tapi habis kita yakin Tuhan kasih, kita amin, kita masih khawatir. Kenapa saudara? Saudara punya pengalaman seperti itu, kami juga seperti begitu. Habis kita yakin dalam doa, kita amin, kita jalan bertanya lagi, Tuhan kenapa? Khawatir tetap ada, kenapa Bapak Ibu Saudara? Tampilkan ayat tadi yang tadi gak sempat saudara. Ayat 29 tadi gak usah dihapus, itu sengaja Tuhan tahan terus. Udah lagu itu masih ada terus. Ini yang saya mau bilang, dasar berpikirnya di sini. Mana ayat tadi yang terakhir? Sebab semua orang, ulang ayat ini ya. Bukan ayat 29 ayat 3 yang tadi. Bahwa ia tidak menyayangkan anaknya, coba. Oh ya ini. Ayat 32. Ini dasar berpikir untuk kita apa? Tuhan, aku cari kerajaan Allah. Tuhan janjimu memberikan semuanya itu. Dan aku meyakininya. Dalam hal apa saya meyakininya? Ini. Iya, siapa iya? Tuhan tidak menyayangkan siapa? Hartanya, menyayangkan apa? Anaknya sendiri saudara. Tetapi yang apa? Menyerahkan anaknya itu bagi siapa? Bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Haleluya. Bagaimana mungkin dia gak nyerahkan segala sesuatu? Bagaimana mungkin dia tidak menjawab semua doa kita? Saudara, ini konsep berpikir saudara. Kalau saudara kadang kecewa, kadang khawatir, saudara mungkin gak yakin Tuhan serahkan anaknya buat hidup kita. Siapa sih yakin dia selamat masuk surga? Siapa yakin Tuhan sudah mengorbankan anaknya turun ke dunia supaya kita tidak binasa tapi hidup kekal? Masa dia yang datang untuk siapin surga gak bisa siapin yang secara lahiriah buat hidup kita? Masa dia yang sudah datang kepada kita untuk menyiapkan jalan spiritual, supranatural yang gak masuk akal, tapi yang masuk akal kita gak yakin? Ini saudara-saudara, mari kita berdoa. Habis amin kita yakini, sedangkan hal-hal supranatural Tuhan kasih, bagaimana yang hanya kelihatan dengan mata jasmani kita. Saya mau kasih tahu, selama kita masih di dunia ini, semua yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita terlalu enteng untuk Tuhan berikan kepada kita. Tuhan terlalu gampang memberikan sesuatu. Saya anggap saudara sedang mencari kerajaan Allah hari ini. Jangan gagal di langkah kedua, jangan khawatir. Karena Tuhan aja ngasih Yesus, ngasih anaknya buat hidup kita. Ada masalah, ada persoalan, ada permohonan yang syarat bagi saudara. Hari ini Tuhan datang. Kalau engkau imani Tuhan kasih anaknya buat kita. Tuhan akan jawab doa kita. Yang kelihatan yang sekarang engkau perlu, Tuhan kasih. Penyakit yang kau minta lalu dari kita. Terlalu kecil buat hidup kita. Haleluya. Engkau minta kelulusan untuk anakmu. Terlalu kecil buat Tuhan. Yesus aja ya supaya anaknya dikasih. Anda minta apa? Minta orang bayar hutang saudara. Mustahil saudara. Anda minta apa? Ayo saudara. Saya kasih tahu yang super yang gak masuk akal Tuhan kasih. Apalagi yang masuk akal. Semua dalam kendali Tuhan. Anda minta bisnismu diberkati, dibukakan jalan. Apa saudara minta saudara? Anda hanya punya persen ini. Sedangkan yang terbaik Tuhan Allah sudah berikan kepada kita.
Bagaimana yang remeh-temeh yang kita sedang minta hanya untuk keperluan kita, kebutuhan kita, bahkan emosi kita sendiri. Masa Tuhan gak bisa jawab hal itu? Nyanyi terus lagu ini. Saat tiada jalan, Tuhan pasti memberikan jalan terbaik buat hidup kita. Tiada jalan, haleluya, hadapi Yesus Tuhan Allah. Persoalan apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Masalah apa? Masalah masa depan? Masalah finansial? Masalah pekerjaan? Masalah keluarga? Masalah sakit penyakit? Tuhan Allah yang tidak menyayangkan anaknya aja sudah memberikannya buat kita untuk bisa mewarisi kerajaan yang kekal. Hal-hal yang saya sebutkan tadi terlalu enteng bagi Tuhan untuk Dia berikan kepada kita. Asal engkau tidak khawatir tentang segala sesuatu. Segala sesuatu Tuhan pasti beri kalau Dia sudah beri anaknya. Menyusul segala sesuatu Tuhan berikan buat hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus Tuhan, hanya nama Yesus. Berikan
kemana hidup kami bermuara Tuhan. Ke dalam kerajaan kekal yang Kau siapkan bagi kami melalui pengorbanan-Mu Tuhan dalam kami. Sekarang kami berjalan di dunia yang fana ini sebagai anak-anak ketebusan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan selamatkan dengan darah-Mu. Kami di sini juga penuh pergumulan, menghadapi tantangan, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, kuasa jahat yang coba mencuri, merampas, membunuh, membinasakan kami Tuhan. Dia tidak pernah tinggal diam. Itu sebabnya tantangan kami banyak. Tapi kami tahu saat kami datang kepada Tuhan, Engkau akan memberikan semua yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Baik secara fisik ataupun secara mental. Allah memberikan Tuhan jasmani, rohani yang kami perlukan Tuhan. Kami tahu Allah penyedia, Allah yang sanggup mengadakan segala perkara, mengerjakannya bagi kami selama kami masih hidup di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami adalah pemenang sejati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Berkati istrinya yang sedang sakit Tuhan. Lawat juga dengan cinta kasih sayang Allah. Pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah divonis manusia secara medis Tuhan terhadap istri hamba-Mu. Tetapi ada dokter di atas segala dokter yang mengatur hidup manusia yang lebih hebat memegang kendali perjalanan kami Tuhan. Juga berlaku buat Ibu Gembala dari hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan menghadapi kemoterapi. Besok adalah tempat kelima Tuhan. Biar dia bisa melewatinya dengan sukacita, ketenangan secara fisik Tuhan. Tetapi kami percaya ada kekuatan baru yang memberikan dia kemampuan untuk melewati kemoterapi demi kemoterapi Tuhan. Dan mujizat kesembuhan Tuhan pasti terjadi dan sudah terjadi Tuhan. Kansernya sudah tidak ada, yang ada hanya proses pemulihan supaya sel-selnya dimatikan dan dia sehat kembali. Dia menjadi pendoa lagi yang hebat Tuhan, melayani. Iblis mengganggu begitu lama Tuhan, tapi iman percayanya semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, biar doa-doa jemaat Tuhan buat Ibu Gembala juga Tuhan dengar. Tuhan jawab, kami percaya Gembala dicintai jemaat di tempat ini. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Ini harapan kami. Ibu Gembala sehat pulih dan kembali ada bersama-sama melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di altar ini. Worship leader, singer, tamborin Tuhan Yesus. Allah memberkati pemain musik semua Tuhan, kolektan, Aser diberkati Tuhan. Pakai kami jadi berkat Tuhan setiap waktu dimanapun kami ada. Tidak hanya ada di gereja dibatasi dengan dinding gedung ini. Tapi dimanapun kami keluar kami melayani Engkau Tuhan. Dengan sikap, karakter, tingkah kami, perilaku kami Tuhan sedang mentontonkan Tuhan di hidupan kami kepada dunia Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini sudah diberkati Tuhan lewat pujian, lewat firman yang sudah kami dengar. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Kami tidak tahu mereka punya halangan apa hari ini. Tapi Engkau ulurkan tangan-Mu, kami tak berdoa mengasihi mereka dalam kasih Kristus. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka lemah Tuhan berikan kekuatan baru. Kalau mereka kehilangan gairah Tuhan, hanya Roh-Mu yang bisa membangkitkan roh menyala-nyala kembali di hati mereka untuk cinta beribadah, rajin Tuhan datang ke rumah Tuhan. Dan kami percaya semua hanya Tuhan yang dapat mengerjakannya. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Sebentar jemaat Tuhan mau pulang, sertai mereka di perjalanan, tibakan mereka dengan selamat di tempat tinggal masing-masing. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami sudah buat Tuhan sudah membalaskan berkat berlimpah bagi kami. Terpujilah nama-Mu, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan dan hati kami Tuhan di akhir ibadah ini. Karena dengan iman kami percaya kami akan pulang membawa berkat anugerah damai sejahtera.
kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami berdoa akhiri ibadah ini